Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan rancangan model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning yang akan diterapkan di mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMA maupun MA. Materi sendiri yang diambil berkaitan tentang inflasi. Untuk capaian pembelajaran sendiri diharapkan peserta didik ini mampu mengetahui penyebab, dampak, serta bagaimana harusnya kebijakan pemerintah itu dalam mengendalikan inflasi melalui analisis ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, diharapkan peserta didik ini mampu menjelaskan apa itu inflasi, dampak dari inflasi sendiri terhadap kehidupan masyarakat, serta setelah diskusi, peserta didik ini mampu menjelaskan hasil diskusi mereka di depan kelas secara sistematis. Untuk media pembelajaran sendiri itu berupa video seperti video berita, terus handphone, LKPD itu lembaran kerja peserta didik dan infografis data dari inflasi. Sumbernya itu bisa berupa data inflasi dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, maupun buku dan artikel. Untuk skenario-nya sendiri dimulai dengan guru memberi salam, lalu absensi, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran mereka hari tersebut, lalu menampilkan video mengenai inflasi. Siswa menyimak video tersebut. Setelah selesai menyimak video, itu guru memberikan pertanyaan pemantik seperti mengapa inflasi itu bisa terjadi, apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk tahap pertama itu orientasi. Guru menyajikan kasus, misalnya guru itu bertanya, dalam beberapa bulan terakhir kenaikan harga beras itu dari yang 13.000 sampai 16.000, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Lalu untuk yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Setelah melihat video, lalu bertanya kepada siswa kenapa inflasi itu bisa terjadi dan bagaimana dan lain sebagainya. Itu nanti dibentuklah kelompok, minimal satu kelompok itu berisikan 4 atau 5 orang. Tugas mereka yaitu mengidentifikasi penyebab inflasi, menentukan dampak inflasi tersebut, serta menyusun solusi yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat. Masuk ke tahap ketiga, bimbingan penyidikan. Peserta didik ini mencari informasi, baik itu berupa dari buku, artikel maupun jurnal, dari internet. Kan mereka tuh disuruh gurunya itu tadi kan medianya itu berupa salah satunya itu handphone gitu. Masuk tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Setiap kelompok itu membuat hasil diskusi dalam bentuk poster sederhana, baik itu peta konsep maupun presentasi singkat. Setelah itu masuk ke tahap kelima itu analisis dan evaluasi. Jadi guru dan siswa itu melakukan refleksi, kayak pertanyaan. Jadi apa nih penyebab utama inflasi? Siapa yang paling terdampak? Terus bagaimana cara mengendalikan inflasi? Guru setelah itu barulah guru ini memberikan argumen atau penguatan materi. Masuk ke dalam penutupan itu menyimpulkan materi dari siswa, memberikan apresiasi kepada kelompok yang terbaik, serta memberikan tugas rumah. Selanjutnya itu masuk ke LKPD, yaitu lembaran kerja peserta didik. Kasusnya sendiri berupa kayak harga beras itu bagaimana bisa naik, cabai, minyak goreng, itu bagaimana sih mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Untuk pertanyaan sendiri,
guru itu nanti membuat minimal sekitar 5 pertanyaan gitu. Apa masalah utama kasus tersebut? Mengapa inflasi itu bisa terjadi? Apa dampak inflasi bagi masyarakat, pedagang maupun pemerintah? Serta bagaimana solusi untuk mengatasi inflasi dan kesimpulan kelompok. Untuk penilaiannya itu ada terdiri dari 4, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan keaktifan kelompok. Untuk penilaian sendiri berupa tes tertulis, kayak jelaskan pengertian inflasi dan lain sebagainya. Lalu penilaian keterampilan. Nanti penilaian keterampilan itu sendiri kayak analisis masalah itu skornya 25 poin, solusi yang diberikan itu 25 poin, presentasi nilai sempurnanya 25 poin, kerja kelompok keaktifan sebuah kelompok itu nilai sempurnanya 25 poin. Jadi sekitar pas gitu, totalnya 100 poin. Mungkin hanya itu penjelasan saya terkait model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dalam pembelajaran ekonomi yang berkaitan dengan inflasi pada kelas 11 SMA maupun MA. Mungkin hanya itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.